balik hangatnya, keistimewaannya, denyut jantung Jogja, Malioboro. Di dalam setiap perjalanan, cerita akan selalu tersyairkan. Walaupun kadang menyenangkan, kadang tak seperti yang kita bayangkan. Bagiku, tujuan perjalanan adalah mencari kebahagiaan, meski kebahagiaan itu tak selalu kita temukan. Namun, kebahagiaan bisa kita ciptakan dengan merasakan kehangatan dan keistimewaan Yogyakarta yang sudah kita dambakan bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco-konco Jogja, pripun kabare ape toh? Kulo Rinda Priwadani, saat ini saya berada di Malioboro, tepatnya di kota Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah. Sebuah tempat yang sangat populer dengan ikon Jalan Malioboro ini berlokasi di antara Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Tugu Palputih. Permisa, Jalan Malioboro akan selalu dipadati dan dipenuhi pengunjung karena di tempat ini seniman bisa mengekspresikan kemampuannya di bidang seni, musik, dan lainnya. Malioboro, tempat di mana tersimpan sejuta histori yang dapat membius pengunjung dalam maupun luar negeri. Tempat yang selalu membuat para pengunjung ingin datang kembali ke tempat ini dan tidak bisa melupakan tempat ini sampai kapanpun. Dan disinilah tempat jantung kota Yogyakarta. Jalan Malioboro adalah nama salah satu jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Asal kata nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Yogyakarta pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai tempat kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan pada awal abad 19. Andong Malioboro merupakan sarana transportasi khas dari kota Yogyakarta. Andong memiliki roda 4 dan ukurannya sedikit agak panjang dan besar, sehingga mampu mengangkut penumpang lebih banyak lagi. Tarif Andong biasanya sekitar Rp100.000 sampai Rp150.000. Pada zaman dahulu, Andong hanya bisa digunakan sebagai transportasi keluarga kerajaan, seperti bangsawan, raja, keluarganya. Namun sekarang, Andong bisa digunakan untuk wisatawan. Teras Malioboro merupakan tempat bagi para pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di sepanjang jalan Malioboro. Pedagang kaki lima tersebut menjual berbagai macam cenderamata dan juga aksesoris seperti kaos, sendal, belangkon, batik, gantungan kunci, miniatur andong, pernak-pernik, bahkan perhiasan seperti perak hingga permata. Tidak lupa jajanan khas Yogyakarta yaitu bakpia patok, brem, geplak, dan masih banyak yang lainnya. Bis kuntul baris Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya. Hamzah Batik sejak tahun 1979 melestarikan budaya. Tepat di bahu barat Jalan Malioboro berdiri sebuah bangunan berwarna putih. Bangunan ini terletak di utara Gedung Agung serta berseberangan dengan Benteng Venerable dan Pasar Beringharjo. Dan ternyata, pengunjung dapat merasakan sensasi yang berasal dari dupa, sensasi dari iringan gending Jawa, sensasi penglihatan yang dapat dinikmati dari tantanan, kembang-kembang, kereta kencana, foto-foto dokumentasi, serta display ala keraton. Pengunjung pun disambut oleh keramahan karyawan dalam balutan seragam berkonsep Jawa dengan sentuhan modern dan elegan. Hamzah Batik, yang dulunya bernama Mirota Batik. Begitulah nama dari bangunan ini dengan segala keunikannya. Pasar Beringharjo telah digunakan sebagai tempat jual beli sejak tahun 1758. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal, terdiri dari keraton, alun-alun utara, dan pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Titik 0 km dulunya digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpulnya para elit kolonial. Bangunan-bangunan bersejarah yang terletak di kawasan Malioboro tersebut menjadi saksi bisu perjalanan kota ini dari masa ke masa. Selain menyimpan berita yang historis dan sangat mendalam, Malioboro juga memiliki nilai eksotis yang tinggi. Salah satunya adalah 0 km Yogyakarta. Walaupun hanya persimpangan saja, tetapi persimpangan ini bisa dibilang titik tengah kota Yogyakarta, karena di tempat ini menjadi titik serangan besar-besaran yang dilakukan oleh para pejuang yang dipimpin Jenderal Sudirman dan Letkol Soeharto untuk mengusir Belanda dari kota Yogyakarta, yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret. Untuk menghormati para jasa pahlawan yang telah berjuang tiada henti, maka terbentuklah monumen serangan umum yang dibangun tepat di titik 0 Yogyakarta. Makna-makna tadi
Pada tanggal 1 Maret 1949, saat itu kota Yogyakarta diduduki oleh TNI selama 6 jam, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan berhasilnya serangan umum 1 Maret ini, maka morali TNI semakin meningkat, sehingga mampu mematahkan propaganda yang dilakukan oleh Belanda. Benteng Vandenberg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintahan kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Berdirinya Benteng Vandenberg di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Dan sekarang, Benteng Vandenberg ini digunakan sebagai museum. Gedung ini terletak di sebelah barat gedung kantor Pos Indonesia dan sebelah timur gedung Bank Indonesia yang baru. Gedung ini berfungsi sebagai kantor DJB cabang Yogyakarta yang dibangun 1 April 1879. Istana Kepresidenan Yogyakarta bermula dari rumah kediaman resmi seorang residen ke-18 di Yogyakarta. Ia orang Belanda bernama Anthony Hendriksmeister yang sekaligus merupakan penggagas pembangunan Gedung Agung ini. Kepresidenan Yogyakarta ini menghadap ke arah timur berseberangan dengan Benteng Vandenberg. Komplek istana berdiri di atas lahan seluas 43.585 meter persegi. Jalan Malioboro terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kuliner khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang mempunyai cerita tersendiri seperti angkringan, kopi susu, wedang ronde, dan sate kere. Gimana, seru bukan? Tadi kita sudah mengelilingi Malioboro dan menikmati suasana Malioboro. Akhir kata saya ucapkan baju minta dicokot ulo, Wesondino, Kojaloro, cekap semantan atur kabulo, sedaya kelepatan nyuwun pangpuro. Saya Reno Priwadani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar, Malioboro ini menyimpan nilai sejarah yang begitu banyak. Malioboro terus bercerita dengan kisahnya dari pagi sampai menjelang tengah malam. Terus berdegup mengikuti aktivitas yang silih berganti, di mana suguhan-suguhan atas kota Yogyakarta tersedia di sini. Malioboro juga sudah menjadi ruh kehidupan kota Jogja, menjadikannya tempat yang wajib dikunjungi ketika sedang berlibur di kota Jogja. Malioboro, laksana detak jantung yang membuat Jogja semakin bernyanyi. Ruas jalan ini tidak hanya mengisahkan tentang rupiah demi rupiah yang dibelanjakan, namun terselip juga romantisme dan rindu yang syahdu. Jogja, aku tahu ini sangat menjengkelkan, tapi aku harus pergi. Tumpukan kertas dan rutinitas menungguku untuk kembali. Jogja, aku berjanji akan kembali suatu saat nanti. Dengar lagu lama ini kan